Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bapak Ibu. Yang untuk materi ketiga ini kita akan membahas bagaimana cara membuat presentasi ya. Dengan cara kita melihat presentasi yang sudah ada, kemudian kita buat ulang gitu ya Bapak Ibu. Karena kita butuh di sini adalah pengetahuan untuk tekniknya. Yang pertama kita klik presentation Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada presentasi ya. Sebenarnya sama aja sih, kita klik di sini, klik desain, kemudian pilih presentation. Nanti kita juga sama, prosesnya sama ya. Oke, kita di sini coba membuka yang ini Bapak Ibu ya. Yang untuk desain ini. Desain ada 15 Bapak Ibu. 15 sheet, tapi nanti kita nggak usah banyak-banyak ya, kita mungkin 3 slide saja. Karena kita butuh pengetahuan teknisnya, bagaimana cara membuat presentasi yang keren seperti ini, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ada ada apa itu nah, ada animasinya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Ada animasinya yang jelas. Ini kita escape supaya bisa kembali lagi ke sini. Nah, di sini Bapak Ibu, saya membuat 2 tab. Yang pertama tab yang sudah jadi, kemudian yang tab yang pertama, yang kedua adalah tab yang masih kosong. Nah, kita klik change presentation juga. Kita yang sebelah sini tabnya sudah jadi, yang sebelah sini saya gunakan tab yang kosong mulai dari nol. Yang pertama Bapak Ibu, ini adalah kita butuh shape warna kuning Bapak Ibu. Nah, atau background warna kuning. Yang pertama berarti kita pilih background. Ya, backgroundnya ingin warna kuning misalnya. Kita tambahkan atau kita klik yang sini. Nah, kalau ingin kurang cerah lagi kita atur lagi masih bisa. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini masih kurang lebih ya. Kalau ingin keren lagi bisa sama ya harus diklik background ya Bapak Ibu, kita pilih background. Kemudian di sini kita tentukan ya, warnanya. Nah, di sini warnanya adalah FFD, kita copy. Nah, tapi saya rasa kalau tidak begitu apa ya istilahnya, tidak begitu urgent masalah warna, bisa yang penting warna kuning itu ya. Baik, di sini ada fotonya Bapak Ibu. Foto ini terdiri dari foto apa ini? Nah ini ada foto apa itu? Foto yang dimasukkan ke frame. Nah di sini saya masukkan elemen terlebih dahulu, kemudian di sini saya masukkan frame, Bapak Ibu ya. Kenapa harus frame? Kenapa tidak shape? Karena kalau frame itu bisa dimasuki foto, kalau bukan frame ya tidak bisa dimasuki foto. Itu ya kurang lebih. Kemudian kita pilih yang free, ini kita gunakan. Nah, ini lebih hati-hati karena di sini tidak bisa di resize, yang atas dan bawahnya nggak bisa di resize. Ya, ini memang itu eh, kebijakan dari Canva ya, sorry. Nah, oke, berikutnya kita akan mencari foto, ya fotonya di sini saya klik laptop, ya laptop works, misalnya saya ganti laptop works. Kemudian ya, kemudian akan saya masukkan ya, yang pilih yang mana kurang lebih untuk membersihkan waktu saya masukkan yang ini aja misalnya. Oke. Nah, kurang lebih ini aja ya. Oke, kemudian saya simpan ya.
Saya simpan dengan cara klik kanan save image as ya, ini akan tersimpan di diklat 12. Kemudian saya masukkan ya, saya upload, kemudian pilih upload media, kemudian device ya, device, kemudian saya masukkan yang nah ini. Nah, di sini sudah masuk proses upload. Kemudian saya klik. Nah, di sini. Ini kalau kita drag ke sini, masukkan sini otomatis nanti dia bisa masuk. Ya. Kalau ingin mengedit posisinya bisa kita klik 2 kali, kemudian kita bisa drag. Ya. Kita biar ambil tengah-tengahnya aja. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan apa ini desain. Oh, ada miringnya Pak. Miringnya ini adalah satu shape ya. Satu shape yang shape kotak ya, atau shape. Ini kita tambahkan elemen, kita close dulu atau kita silang pencariannya supaya dia balik lagi ke awal. Kemudian kita pilih line and shape, kita pilih yang rectangle atau yang kotak. Kemudian di sini kita warnai dulu ya, warnai. Kalau sudah mengambil warna kuning tadi, kita otomatis ini sudah ada story warnanya. Kemudian kita rotasi Bapak Ibu, kita rotasi. Di sini ada rotasinya. Nah, memang kalau untuk desain saya rasa lebih enaknya menggunakan laptop ya, atau PC. Kalau menggunakan HP, kayaknya kurang, ya bisa juga kalau mungkin terpaksa. Di sini bisa tambahkan. Nah, di sini kemudian ada line-nya warna hitam. Di sini akan saya tambahkan line warna hitam. Di sini akan saya taruh posisinya di sini. Nah, oke, kemudian di sini akan kita lihat kembali ada tulisan apa ini? Ada tulisan present. Untuk garisnya juga masih bisa kita modifikasi untuk ukurannya ya, dari 5 ke 3 misalnya. Nah, di sini Bapak Ibu. Kemudian kita bisa menambahkan present with yes. Nah, sorry, kita tambahkan misalnya tipografi ya, tulisan yang lain misalnya. Di sini kita bisa menggunakan font ya, font yang ada di sini yang sudah tertata dengan rapi. Nah, misalnya, nah ini juga bisa, atau bisa kita juga menggunakan editing. Misalnya gitu. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa mengedit misalnya dasar tipografi. Nah, kemudian kita bisa Ctrl A ya, Ctrl A kemudian rata kiri. Baik, di sini ya, kemudian masih bisa kita edit, kita geser ke sini. Kemudian kita cek dulu dia menggunakan menggunakan font Barlow ya. Nah, di sini salah satu kelebihan dari Canva adalah dia punya koleksi font yang banyak dan keren-keren ya. Kalau dengan mungkin PowerPoint kita harus mencari fontnya lagi ya, dan tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Ini ukurannya 153 ya. Kemudian dia lebih ramping ya. Tipografi, kemudian ini kita untuk jaraknya kita turunkan. Terus kemudian kita tambahkan shape. Nah, di sini shape-nya warna putih ya. Kita copy ke bawahnya, ini agak panjang. Kita ganti warna putih. Kemudian ini juga warna putih. Kemudian kita klik kanan send backward, kemudian ini juga send backward.
Baik, berikutnya Bapak Ibu, kita sudah bisa menambahkan di sini. Kita tinggal mungkin posisinya kita atur ke atas. Kemudian di sini, oke. Oke, yang terakhir ya dalam satu slide ini sudah jadi ya. Yang terakhir kita tambahkan eh, animasi Bapak Ibu. Kalau di slide presentasi itu ada animasinya ya. Ini kita klik, kemudian animate. Di sini kita hanya tinggal klik saja. Misalnya kita pilih photo flow atau photo zoom atau lain sebagainya. Ini kelihatan profesional itu ya. Oke. Kemudian shape-nya bisa kita animatkan. Nah, di sini bisa juga kita animatkan. Oke. Kemudian fontnya juga kita animasikan, klik animate. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Untuk seleranya silakan bisa disesuaikan dengan selera animasi dan seterusnya. Berikutnya Bapak Ibu, di sini kita sudah berhasil membuat satu animasi atau satu slide presentasi. Di sini langsung bisa kita presentasikan juga bisa, misalnya kita presentkan. Ya, nah seperti ini. Kemudian untuk membuat slide lanjutannya, kita tambahkan klik saja di sini. Nah, tambahkan klik. Jadi sudah ada dua slide ya, satu, slide dua. Dan durasinya kalau ingin nanti kita ekspor ke video, kita bisa mengatur durasi satu ini berapa lama, gitu ya. Kemudian durasi slide berikutnya ini bisa kita atur. Misalnya slide pertama kita jadikan 5, 6 misalnya atau 8. Slide kedua kita jadikan 10 misalnya atau 15. Jadi kalau kita pilih slide, di sini sudah ada keterangan apa itu? Keterangan waktu tampilnya, waktu show-nya, di sini juga sudah muncul waktunya. Nah, seperti ini. Kemudian coba ini saya tambahkan satu teks seperti itu. Oke, misalnya ini kita tambahkan. Ini satu slide, tidak masalah, tidak ada hubungannya dengan tipografi. Ya mungkin salah satu contoh dari tipografi. Di sini backgroundnya masih bisa kita atur, tidak harus sama ya setiap apa itu eh, tidak harus sama setiap slide-nya. Seperti ini masih juga bisa tambahkan, eh, masih dapat kita tambahkan animasi. Oke, kita tinggal seleksi. Oke, ini sudah. Kemudian jika ingin tambahkan lagi juga bisa. Ini durasinya saya tambahkan 5, 6 aja. Jika ingin tambahkan lagi, ini mungkin contoh tipografi ya. Nah, ini mungkin biar keren lagi, ada hubungannya dengan warna kuningnya, kita tambahkan. Di sebelah kirinya, kita tambahkan shape, ya, seperti ini. Atau di sini, atau di atas ini. Nah, masih, artinya biar biar kelihatan masih nyambung ya dengan slide sebelumnya. Kita kopikan. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga saya tambahkan animate. Tambahkan animate.
Ya, ini sudah kita berhasil membuat presentasi. Kalau kita klik tombol ke kiri, dia akan masuk ke halaman utama. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang terakhir kita bisa mendownload, Bapak Ibu. Kita bisa mendownload. Kemudian di sini apakah ingin download PDF, apakah di JPEG. Kalau JPEG nanti dia menjadi banyak JPEG sesuai dengan slide-nya. Kemudian apabila kita pilih MP4, maka dia akan jadi video. Kalau tidak di download ya berarti ketika mau mempresentasikan, dibuka dulu Canva-nya, kemudian klik present seperti ini. Ya. Kalau kita butuh presentasi di PowerPoint, kita harus membuka PowerPoint dulu. Tapi kalau di sini kita hanya butuh koneksi internet, ya, Canva ya. Nah, demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.